Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Loli. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Loli? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Erni, kok saya Bu, lihat beberapa hari ini kelihatan kurang bersemangat. Ada yang bisa dibantu? nih ya nih Bu Lolita, saya tuh apa ya, kadang ngerasa bingung gitu terhadap administrasi sekolah gitu ya. Tentunya Bu Lolita juga merasakan hal yang sama gitu, termasuk salah satunya modul ajar gitu ya, RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam setiap kurikulum kurikulum 2013 sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka, tentunya ada tahap demi tahap perubahannya gitu ya. Nah, saya kadang suka merasa gimana ya, gitu dalam menentukan model pembelajaran terutama ya, dalam menentukan model pembelajaran. Kira-kira kan setiap kelas treatmentnya pasti berbeda gitu ya. Nah, kadang ketika memilih model pembelajaran, apakah model pembelajaran ini tepat gak ya buat anak gitu? Apakah model pembelajaran ini sesuai gak ya dengan anak? Itu Bu Lita merasa kebingungan aja sampai-sampai kalau misalkan diminta untuk mengumpulkan RPP gitu tiap bulannya, saya terkadang memang suka di batas deadline gitu, suka telat saja mengumpulkannya karena di sana kebingungan dalam menentukan model pembelajarannya gitu, Bu Loli. Oh, kalau menurut Bu Erni, apa sih yang menyebabkan Bu Erni itu bingung dalam menentukan model pembelajaran? Bingungnya itu tadi di sana gitu. Ketika misalkan nih mode pembelajaran problem based learning gitu. Ternyata ketika disangkut pautkan dengan materi yang saya ajarkan, ternyata ada mengenai menemukan bagaimana pembelajaran ini bisa ditemukan sama anak-anak. Jadi bisa diidentifikasi sama anak-anak. Ternyata ini bukan pembelajaran problem based learning, tapi ternyata discovery learning gitu. Itu jadi antara materi sama pembelajaran itu suka tidak sinkron, ditambah dengan penguasaan nanti treatment ke kelasnya gitu. Itu Bu Luli. Oh, oke. Jadi masih ada sedikit kebingungan ya antara menerapkan mana sih model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan di kelas tersebut. Nah, menurut Bu Betul. Erni, kira-kira dari skala 1 sampai 5, Bu Erni itu ada di nomor berapa dalam melaksanakan atau memilih model pembelajaran itu? Kalau di antara berapa Bu? Di 1 antara sampai 5. 1 di sampai 5. antara 1 sampai 5 saya lebih di tengah-tengah deh Bu. 3 gitu. Nah, yang itu bingung gitu. Kadang menerapkan hal yang sama ketika di kelas berbeda juga ternyata ya, bukan seperti ini langkah-langkahnya gitu. Oke, nah eh, kira-kira apa yang Bu Erni akan lakukan ke depan yang coba Bu Erni mau terapkan supaya pemilihan model pembelajaran itu bisa sesuai antara RPP yang Bu Erni rencanakan dengan eksekusi yang ada di kelas nanti? Kalau mengenai rencana apa sih yang akan dilakukan oleh saya? Saya suka seperti ini, misalkan nih setelah pembelajaran menerapkan model pembelajaran problem based learning misalkan. Ketika diterapkan di kelas ternyata berbeda, hal yang pertama yang saya lakukan adalah konsultasi sama MGMP gitu. Jadi membicarakan hal ini, gimana sih, apa yang salah ya? Apakah saya melakukan langkah-langkahnya kurang tepat atau memang pemilihan model pembelajarannya itu yang belum tepat gitu. Itu hal yang pertama yang akan saya lakukan, yaitu konsultasi sama MGMP-nya. Nah, di sana kan suka ada solusi gitu ya. Solusi bagaimana si model, apakah modelnya atau apakah
langkah-langkahnya. Apabila langkah-langkah dalam menerapkannya saya kurang gitu, nanti saya berencana insya Allah akan mengajak teman MGMP saya untuk melihat pembelajaran saya gitu. Di mana ini letak permasalahannya gitu. Kemudian setelah itu kan mungkin nanti akan ada lembar observasi gitu sejauh mana model pembelajaran ini diterapkan secara baik atau treatment ke anak-anak dalam menerapkan langkah-langkahnya sudah benar atau tidak gitu. Kemudian tidak cukup juga hanya itu ya, harusnya ada tambahan ilmu gitu, upgrade ilmu mengenai bagaimana nih model-model pembelajaran yang tepat di kelas gitu. Jadi insya Allah nanti saya akan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat yang bisa memberikan pencerahan untuk saya bagaimana model pembelajaran yang tepat dan benar untuk diterapkan di kelas yang walaupun memang kriteria berbeda-beda. Itu sejauh ini rencananya seperti itu Bu Loli. Masya Allah, luar biasa sekali ya melibatkan MGMP dan upgrade ilmu. Karena memang kita juga tidak bisa kita sendiri mengatasinya, tapi kita juga perlu melihat apa namanya pendapat dari orang lain untuk melihat bagaimana cara kita mengajar, model metode yang kita pilih dan lain sebagainya. Nah, Bu Erni itu kan berarti dari konsultasi dengan MGMP itu kan sudah terbentuk juga komunitas praktisi ya Bu ya? Betul, Iya kan? betul. Iya betul. Nah di sekolah Ibu apakah komunitas praktisi ini sudah berjalan? Nah, di sekolah saya memang sudah berjalan ya Bu ya. Namun terkendala dengan hal pertemuan atau hal waktu karena memang ada tugas tambahan yang lain yang memberikan hambatannya tuh gitu. Jadi masing-masing punya pekerjaan yang lain gitu. Terkadang MGMP ini di sisi lain hanya sekedar obrolan-obrolan ringan saja gitu, enggak sampai ke akar-akarnya gitu. Terus mungkin hambatan-hambatan yang lain nanti saya kan mengajak teman se-MGMP saya gitu ya untuk melihat pembelajaran saya di kelas seperti apa. Nah, itu juga kadang terkendala karena mereka juga punya jadwal masing-masing gitu ya, jadwal di kelas yang berbeda gitu. Itu mungkin MGMP memang masih berjalan tapi masih kurang gitu. Nah, rencana ke depan untuk mengatasi hambatan itu gimana Bu? Karena kan apa namanya kalau hal tersebut tidak dilakukan juga kan tidak akan mencapai tujuan ya Bu ya. Kira-kira rencana ke depan untuk mengatasi permasalahan tersebut terkait waktu dan lain sebagainya. Ya, saya akan konsultasi ke bidang kurikulum karena beliau yang memang mengakomodir semuanya gitu. Jadi meminta MGMP khususnya MGMP saya di matematika, khususnya di matematika untuk memberikan ruang misalkan dalam 1 minggu itu 1 hari atau misalkan 1 jam untuk bisa mengefektifkan diskusi atau berjalannya MGMP ini. Kemudian meminta ruang juga, waktu juga atau jadwal yang tidak bentrok gitu ya, yang tidak bentrok, yang tidak sama-sama ngajar, agar kita sesama MGMP bisa saling memberikan solusinya gitu. Betul, Masya Allah sekali ya Bu. Koordinasinya bukan hanya MGMP tapi sudah ke tingkat yang lebih atas bagian manajemen bidang kurikulum. Semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Dan permasalahan yang Bu Erni lalui tentang pemilihan model pembelajaran yang sesuai itu bisa terselesaikan, bisa terpecahkan sehingga harapannya nanti pembelajaran itu eh, lebih menarik, lebih menyenangkan dan hasil yang diharapkan juga maksimal. Oke, Bu Erni. Amin. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Erni ambil untuk rencana yang telah Bu Erni sampaikan tadi? Oke. Untuk dari segi komitmen ya, untuk komitmen saya berkomitmen untuk
karena konsultasi ke bidang kurikulum juga kadang memang ada kendalanya. Nah, itu mungkin komitmen saya bagaimana saya bisa mendapat jawaban gitu. Jadi tidak menyerah gitu ya, tidak menyerah. Kalau misalkan di bidang MGMP dari tadi ada permasalahan, ke kurikulum ada permasalahan, dan intinya saya tidak boleh menyerah untuk terus konsultasi terkait permasalahan permasalahan saya dalam pembelajaran gitu. Kemudian komitmen saya juga membuat membuat grup apa ya komunikasi gitu ya yang lebih intens gitu terhadap MGMP saya. Jadi setiap minggunya walaupun kita tidak bertatap muka langsung tapi ada koordinasi dan komunikasi melalui WA atau secara online gitu. Jadi hambatan dalam hal susah bertemu bisa diatasi dari hal itu gitu. Komitmen yang selanjutnya saya harus menjadwalkan gitu ya, menjadwalkan kapan saya harus mengikuti berbagai pelatihan, terutama dalam diklat pembelajaran gitu, model-model pembelajaran yang menarik untuk siswa gitu ya, model-model pembelajaran yang sesuai dengan treatment tiap kelasnya seperti apa gitu. Jadi saya harus melis setiap minggunya dan berkomitmen setiap minggunya atau 2 minggu sekali maksimal saya harus mengikuti diklat atau pelatihan secara online gitu, secara online. Dan komitmen selanjutnya itu dia saya pun harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengaktifkan kembali MGMP tersebut sehingga terus berjalan gitu. Begitu Lita sejauh ini. Oh, luar biasa sekali Bu Erni. Ternyata detail sekali ya rencana dan komitmen Bu Erni untuk mencapai eh, pemilihan model pembelajaran dan treatment yang sesuai untuk siswa di kelas ya. Tetap semangat Bu Erni karena kita sebagai guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jangan lelah untuk belajar. Semoga Allah mudahkan, semoga Bu Erni menemukan solusi dari permasalahan Bu Erni tersebut. Ya, jangan segan untuk bertanya mungkin kepada guru senior, kemudian kepada teman sejawat, cari terus pengetahuan-pengetahuan baru ya. Nah, terakhir Bu Erni, kira-kira dari hasil pembicaraan kita hari ini ya, bagaimana apa yang Ibu Erni rasakan? Ya ampun, Masya Allah sekali ya. Saya tadi dari topik yang saya apa ya curahkan ke ibu gitu ya curhat ini, tadinya kok kayaknya nggak ada solusi gitu ya. Tapi memang nggak mungkin gitu ya nggak ada solusinya. Buntu gitu pemikiran di awal. Tapi setelah diberikan diajak ngobrol sama ibu gitu, setelah digali permasalahannya seperti apa, ternyata terfikirkan gitu saya banyak jalan menuju pemecahan masalah ini gitu. Dimulai tadi ya baru terpikir oh MGMP. Kalau misalkan MGMP tidak aktif, oh ini ada cara yang lain. Terus konsultasi ke bidang kurikulum juga. Terus ada pelatihan-pelatihan karena pelatihan-pelatihan sekarang banyak gitu ya, online maupun offline gitu. Tuh. Ya gitu Bu, ada solusi yang terbentuk dari pemikiran saya secara apa ya secara manual gitu secara mengalir gitu alhamdulillah terima kasih Bu Lolita. Sama-sama Bu Oh. Erni ya, intinya tetap semangat karena Mhm. ketika kita mau belajar, ketika kita mau merefleksi diri kita, pasti ada solusi dari setiap permasalahan ya. Banyak platform-platform digital sekarang, apalagi pemerintah juga menyediakan PMM untuk belajar di situ, memecahkan masalah. Yaitu sekali lagi jangan segan untuk bertanya kepada siapapun yang dinilai ya. Semoga Allah mudahkan Bu Erni, semoga dilancarkan semuanya, menyajikan pembelajaran yang Musibah berkualitas ya Bu. untuk anak-anak, berpusat pada murid, untuk anak-anak, dan ya pada akhirnya kan kita mengajar itu, tujuan kita untuk mengajar itu adalah bagaimana memberikan bekal kepada anak-anak.
betul Ya, betul. Insya Allah. Terima kasih Bu Lolita. iya, Insya Allah sebagai jalan. iya, insya Allah ada jalan, pasti ada jalan di situ ya. Tetap semangat Bu Erni, Semangat sehat-sehat, Bu Lolita. semangat, sehat. Sehat-sehat juga Bu Lolita. Iya, sampai bertemu kembali pada sesi bincang-bincang diskusi coaching kita selanjutnya. Oke, Bu Eri, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.